Jadi kita korban itu, semangat korban bukan dengan tujuan agar daging, darah, tanduk dan lain sebagainya nanti besok di hari kiamat datang pada kita lengkap. Bukan itu tujuannya. Namun kita berkorban itu tujuannya agar mendapatkan masih dari brosur halaman 2, 3 tentang hadis yang dhaif. Dari hadis yang dhaif ini, apa yang bisa kita petik pelajaran atau hikmahnya dalam semangat untuk beribadah kurban? Dari beberapa hadis yang dhaif yang dijelaskan di situ tentang keutamaan kurban. Di situ kan disebutkan bahwa orang yang berkorban itu dari tiap bulu hewan kurban itu mendapat satu kebaikan. Di samping itu keutamaan yang lain disebutkan dalam hadis dhaif itu, wa innahu la ya'ti, sesungguhnya hewan kurban nanti akan datang pada pekorban lengkap dengan tanduknya, kemudian dengan bulunya dan lain sebagainya. Hikmah apa yang bisa diambil untuk kita semangat berkorban? Maka kalau ingin melihat hikmah semangat korban, dilihat Quran surat Al-Hajj itu ayat 37 di awal halaman depan itu, bahwasanya bukan daging, bukan darah yang akan mencapai Allah. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi kita korban itu, semangat korban bukan dengan tujuan agar daging, darah, tanduk dan lain sebagainya nanti besok di hari kiamat datang pada kita lengkap. Bukan itu tujuannya. Namun kita berkorban itu tujuannya agar mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah. Tujuan korban itu yaitu takwallah. Nah, orang yang bertakwa itu tentu orang yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin menjalankan ketetapan Allah, ketetapan Rasulullah. Maka kita berkorban bukan untuk tujuan-tujuan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam beberapa hadis dhaif tadi. Namun motivasi utama kita berkorban adalah meraih derajat ketakwaan di sisi Allah. Sedangkan hamba Allah yang bertakwa dijanjikan oleh Allah surga, wa'iddat lil muttaqin. Jadi surga itu oleh Allah disiapkan khusus bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu kalau menurut definisi dari Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jalil, takut pada Allah yang maha jalil. Wujud takutnya dibuktikan dengan mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Al-amalu bitanzil. Jadi kita menjalankan ketentuan Allah, ketentuan Rasulullah, kebenaran din yang Allah turunkan ini sebagai bukti bahwa kita ini betul-betul takut kepada Allah. Nah, kemudian makna takwa yang ketiga, wal isti'dadu liyaumir rahil, sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi hari kematian dan menghadapi hari perjumpaan kita dengan Allah. Itu makna takwa menurut definisi dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Makanya
tujuan utama kita berkorban agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Terkait perkara motivasi-motivasi yang disebutkan dalam hadis dhaif itu, tujuan kita bukan itu. Namun tujuan kita takwa, fokus saja meraih takwa di hadapan Allah. Karena orang yang tidak bertakwa di hadapan Allah tidak akan selamat. Kita ini diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya untuk ibadah. Ibadah itu agar pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Maka tujuan penciptaan manusia utamanya untuk ibadah agar dia bertakwa kepada Allah. Sehingga sejak awal kita dilahirkan oleh Allah itu punya potensi takwa. Maka usahalah pulang kepada Allah dengan membawa potensi takwa itu betul-betul dinyatakan, diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan cara menjalankan semaksimalnya semua yang menjadi ketentuan Allah, ketentuan Rasulnya.